teknologi. Karena begitu ada kita manusia, kita turun kembali kepada dimensi manusia. Betul tidak? Ya, hantam dengan topan dunia manusia. Tapi kalau hanya ada dia, otomatis engkau bukan dimensi sini lagi, dimensi atas. Betul tidak? Kalau ini umpamanya atmosfer, di situ ada angin topan, kapal terbang itu akan hanyut habis, hancur. Kapal terbangnya naik ke dimensi yang lebih tinggi, ke stratosfer. Di stratosfer tidak ada atmosfer. Tidak ada atmosfer, apa yang mau menggila? Dengan sendirinya aman, betul tidak? Begitu dia turun ke atmosfer, dihantam lagi dengan topan. Begitu engkau sadar engkau ada, itu kau kena dengan gelombang dunia ini. Dan termasuk gelombang yang negatif daripada globalisasi. Ini menunjukkan bagaimana kita melepas diri dari globalisasi, walaupun dalam globalisasi. Ada satu lagi. Ini kalau ayah bicara ini kaji terus loh. Betul nggak? Sekarang kita ini di dunia, kalau lenyap ke atas terus, nggak bisa orang berguru semawa. Kapal terbang melayang di udara, bagaimana orang menumpang? Sekali-sekali kan dia mesti mendarat. Boleh mendarat, tapi bawa kapsul dimensi yang lain, nggak masuk. Untuk itu harus berhubung langsung selalu. Maka itu ayah bilang, wiridlah engkau. Pagi dan petang masuk dalam kapsul, jangan takut. Maka itu dalam menghadapi ini globalisasi, jaga wirid. Kau dijaga, diarahkan, nggak bisa diganggu itu. Nah, ini jalan keluar hebat kalian sekarang sebetulnya. Wah, kemenangan dunia akhirat, 5 perkara yang dijamin. 5 perkara. Engkau tidak akan karambah teramu hidup dunia dan akhirat. Karena engkau ada kapsul pagi sore. Tapi jangan nggak pagi sore. Pintu nggak ditutup pagi sore kan nggak masuk gajah nanti. Tutuplah pagi sore. Nah, ini juga enteng. Nomor 2, tidak akan dipicikkan rezeki. Itu Bang Moga banyak duitnya tuh. Di dunia itu Pak Arsad itu, mana anak buah Bang Haji Iskandar tuh. Pak Arsad itu bangkrut tuh. Sekarang jadi raja dia. Dia berserta dengan nama Allah yang Maha Kaya. Di mana ada kamus miskin, kamu melarat. Nggak bisa. Dipicikkan akan rezeki. Tidak dipicikkan akan rezeki, dilapangkan akan rezeki. Yang ketiga, nggak berani santet dekat. Kilat saja sudah lari dia. Itu rektor Universitas Muhammadiyah. Saya sedang ngasih dalam pabrik saya itu, tak mau saya diganggu. Dia datang ke kantor ini kadam kita, bakalan kabut datang ke situ. Nah, anak yang baru kawin masuk kesurupan tahap apa namanya itu, bukan main, suaranya wah berteriak-teriak, nggak tertahan lah, dia lari menjumpa semaya. Saya di sana, kasih sajalah, kasih saja air yang ada sama kau, Anwar Rusidi. Nah, ini Anwar Rusidi nih, saya bukan yang jago loh. Karena dapat perintah baru jalan, dia kasih. Begitu masuk rumah 1-5 menit anak itu udah sehat, hilang. Tapi sebelum sehat keluar itu suara laki-laki, aku tidak tahan panas, aku akan lari. Jadi kira-kira 2-3 bulan sudah tuh kami ada pertemuan di sini, halal bil halal, bulan hari raya. Baru saya ketemu kembali dengan rektor daripada Muhammadiyah ini, Dr. Dalmi Iskandar, dokter medis itu. Bagaimana tempo hari yang air yang diambil itu, saya maaf lah, tidak ketemu kita.
Saya kasih saja yang sudah standby gitu. Yang mana katanya? Tapi yang tempo hari saya pun lupa-lupa ingat. Nggak ada itu katanya. Loh iya saya bilang. Coba panggil, nah ini Anwar Sidi, coba panggil. Kan ada Pak yang dulu itu Pak. Bapak kalau nggak datang kemari. Oh iya katanya. Begitu hebat penyakitnya, tapi begitu cepat larinya, lupa dia coba. Begitu dahsyat, tapi itu masih pintar selalu. Begitu datang air Kalimalang itu, di pintu lagi, sudah keluar kawan itu. Begitu hebatnya Kalimalang itu. Baru air yang belum istimewa ya. Itu kasih saja itu. Air yang biasa-biasa itu saja minta tahan lagi dia. Boleh kan disorot betul-betul ya. Nah, jadi sudah ingat dia, ya bukan. Ini orang banyak nih. Banyak profesor segala macam. Cerita dia. Wah, betul-betul loh. Kebetulan direktur ISU sini juga. Profesor, doktor, siapa namanya? Ya? Siapa? Mustafa Majnun. Majnun itu gil. Majnun ya. Enggak pakai N, kalau Majnun sudah begini itu. Nanti ada di situ. Belum pernah saya lihat bagaimana hebatnya orang yang kesurupan katanya. Berapa hari itu dari rumahnya baru datang katanya. Tapi di bawah air bapak ini sebentar aja hilang. Sampai betul-betul saya lupa, tidak berkesan lagi katanya. Jadi dia cerita sana sini, wah matanya belalak segala macam itu. Jadi tidak dapat disantet, disihir atau diguna-gunanya oleh siapa saja pun. Kita berhampir kepada yang maha hebat, maha pintar, maha ilmiah, diberi kita ilmu laduni. Yang paling hebat lagi, diingatkan akan kalimat Allah dalam mati, dalam menghadapi mati. Nah, ini tidak akan karang bahtera hidup dunia dan akhirat. Ya, kata orang zaman dulu, Yusuf Khains Laden in the ocean that's latent. Engkau tidak akan karam dalam topan gelombang hidup samudera yang begitu hebat. Engkau akan tetap survive di atas itu. Ya, kita ini seperti dober pelampung. Bagaimanapun banjir dunia ini tenggelam, dia di atas juga. Nggak ada lawan, duduk aja diam bodoh ini ya. Silakan semua gelombang dunia, dia tetap di atas. Nggak ada lawan, dia diamnya. Yang kan bodoh-bodoh aja ini, nggak ada lawannya. Coba ada lawan, siapapun disikat itu. Maka itu dikatakannya seorang ahli ilmu falak yang hebat-hebat yang dikatakan oleh Pak Azwar Anas. Malam-malam datang dia, bukan main cemas dunia katanya. Kenapa? Ini katanya itu planet-planet sudah bergeser daripada dia punya ban itu, daripada punya rel katanya. Bukan main ya. Jadi itu sudah satu planet itu seperti planet gila aja membagi buta kesana kemari. Karena selama ini keseimbangan jagat raya ini dipegang antara mereka satu mereka. Yes. Kekuatan sentripetal membuat seluruhnya keseimbangan itu tetap berputar, tapi begini terus. Jadi satu rupanya entah bumi entah apa itu berguncang dia. Berguncang dia, dihantam bom atom atau bagaimana, bergeser dia berhenti sebentar, keseimbangan itu lepas. Kalau sudah lepas satu, lepas semua. Sepeda kalau 100 biji itu berdiri itu tersusun, itulah yang satu yang dipangkal, bagaimana yang lain terus? Rubuh semua kan? Nah ini, jadi ini begini, rupanya dalam dia berputar begini, bergetar. Dalam bergetar itu digoncang oleh atom atau nuklir barangkali, dia diam. Sebentar diam lepas. Melayang itu dengan sehebat itu, kecepatan yang bukan main. Dan itu kejadian di angkasa. Bumi saja, umpamanya matahari saja 8 menit cahaya itu baru sentuh bawah. 1 sekon 300.000 km per detik.
kali 8 menit, berapa jauh itu? Nah, itu perang raksasa di atas itu. Jadi salah satu yang ditakuti sudah menuju kepada Jupiter. Jupiter itu barangkali 1000 kali bumi itu. Kalau berhantam dengan yang besar, pecah dia. Serpihan-serpihannya katanya kalau menuju dunia sudah hancur ini. Jadi kata menurut kosmograf ahli-ahli pandai itu, katanya ini yang terancam bumi dengan serpihannya saja. Wah. Jadi saya bilang sama kalian, jangan kalian kaget, jaga sikir kalian. Menghadapi itu saya menghadapinya. Jangan kalian pula nanti, wah aku tuh mau mensikirkan planet pula nih. Jangan. Aku kan dikasih kalimat Allah sama ya. Iya. Saya bagaimanapun sayang sama anak saya, supaya dia lekas besar, saya kasih 10 piring satu hari, bukan jadi besar, mati dia. Itu ada hukumnya sendiri. Jadi baru 2 kali suluk, wah sudah meminta wajukan planet dia. Jaga saja zikir kamu. Kalau kamu jaga zikir kamu, saya sudah senang. Gak tambah beban saya lagi. Itu saja yang saya hadapi lagi. Bagi ayah enaknya tuh. Sudah saya diri sendiri juga kita. Lama-lama kecil. Kalau wajib sudah jalankannya ini semuanya dalam dirinya, dalam letak itu. Ini dia hilang. Sudah hilang, kembangkanlah dia. Diliputan di tawajukannya dan letak seluruh alam jagat. Baru berdiri kalimat Allah. Itu caranya, tapi jangan coba-coba ya. Jangan. Laksanakan apa yang dikasih tahu. Sudah membantu kau namanya itu. Sudah membantu kau. Biar saya kerja lagi. Iyalah bapak gadang kan gadang, perlu kerjanya. Bapak kecil-kecil pula lah. Itu si Salih ya. Datang dari Jakarta dia. Nah, jadi masing-masing kita kerja itu. Kalian diam-diam aja lah, diri saja. Itu sudah bisa galaksi seluruhnya ditawaju, dilataifkan itu. Nah, ini jalan begini kecil, hilang. Kalau ini punya selendang, makin halus selendangnya, kalau digulung makin kalau ditebarkan makin leleh. Coba hilangnya saking halusnya, coba tebarkan, diseliputinya seluruh alam, betul tak? Ini dia. Jadi kalau sudah sempurna pergi kepada yang Maha Latif, jadi baru digerakkannya. Seluruhnya. Tapi lihat saya seluruhnya. Rupanya ayah guru juga baru. Itu tandanya bahasa dia di situ. Tapi itu hanya bayangan saja. Dia sudah nggak ikut situ. Hakikat berdiri. Allah berdiri sendirinya. Mana tahan itu. Saya sudah katakan sama ilmunya, tapi belum jangan pikulkan juga. Cuma ilmunya logis begitu. Jadi apa yang ayah guru laksanakan itulah dia. Dia tahu kalian sana ya gitu. Itu. Cuma kapasitasnya kan belum. Kalian baru baterai senter baru yang hidup sama kalian. Belum punya dinamo sentral lagi ya. Kalau dinamo sentral 170.000 kVA, prinsipnya sama. Iya kan? Nah, itu ada insinyur Hendro itu. Prinsipnya semua sama itu. Cuma ini baterainya kecil. Nggak bisa dipaksakan besar dong. Nanti besar sendiri. Tanaman itu kau punya tuh kau siram aja dengan pupuk banyak-banyak. Kurus tanamannya. Ya. Nanti bukan pupuknya naik ke atas. Air tanaman turun ke bawah. Karena disedot oleh ini osmosis daripada tanah. Kan gitu ahli pertanian, mana dia? Ini orang insinyur pertanian gitu. Kebanyakan pupuk terlalu tebal, pekat, ini yang apa namanya tuh, eksistensinya lebih tebal di sini. Air ke sini turun ke sana. Jadi sedikit-sedikit supaya dia naiknya ke atas. Dengan osmosis itu. Jadi besar tuh. Dan disalurkan melalui takarannya. Ya sama dengan yang bilang tadi. Anak kita sayangi, melekas besar dia, kasih 10 piring itu kali. Tanda tambah hidup atau tambah mati. Nah, jadi
Kita hanya kasih makan. Yang membesarkan alam sendiri, kan gitu. Nah, jadi ada peraturan. Kalian juga begitu. Jadi kalau ayah bilang begini, mau coba-coba pula dunia. Tidak. Nah, jadi kalau ini timbangan ya. Ini timbangan sini. Nah, ini tangannya ini kali beratnya ini sama dengan tangan ini kali beratnya. Kan gitu kan? Nah, itu yang mutakhir dari itu. Kalau ini panjang, besar lah dia. Timbangannya kecil. Ini pendek, mesti besar timbangannya. Kan gitu kan? Mutakhir. Kalau ini tak terhingga panjangnya, apa kata Newton? Hebat Newton tuh. Berikan padaku satu tuas. Yang tangannya tidak terhingga, aku akan angkat bumi katanya. Betul tidak? Oh, hebat dia. Kalau ayah bukan angkat bumi, hingga. Mohon Allah Ta'ala yang angkatnya gitu. Apalagi diangkatnya itu. Tapi kalau Allah Ta'ala dimohon mengangkat, kamu jangan ikut. Mengganggu kamu. Karena kamu tarik dimensi ke bawah lagi kembali. Lepaskan dia. Kamu itu dah. Oh, ada ngerti orang dia. Asal kamu ada, nggak mau dia kerja. Bukan dia nggak mau. Dimensi hukum bukan begitu. Kamu turun kepada dimensi ini. Lepaskan. Jangan nonton ini. Dia mau kerja untuk engkau berapa enak. Kenapa dia mau kerja untuk engkau? Karena engkau berabdi sama dia. Wah. Nah, logikanya semua bukan main itu. Ini para insinyur sudah makan besar yang saya lihat. Begitu sama sekali punya itu. Tapi jangan coba-coba ya. Tahu sekarang udah ngerti. Berapa hebat ini tarikatnya ilmiahnya dulu. Aman kita kan? Bagus. Kenapa aman? Masih ada sang ayah itu. Masih ada.